Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Iwan dan Awad, kita berjumpa lagi dalam acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran bersama Ustaz Husin Alatas. Baik, untuk kali ini temanya adalah indahnya saling memaafkan. Apa kabar teman-teman di Batam, di Radio Sela FM, kemudian juga di Bondowoso, di Banyuwangi, di Semarang, di Yogyakarta, mudah-mudahan sehat semuanya, juga di Sukabumi, tak lupa. Baik, kita akan mengambil tema indahnya saling memaafkan. Assalamualaikum Ustaz Husin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru kita. Dan di sini juga ada Atef Setiabudi, ada Anis Mualim, juga ada Ustaz Hasan Sajali di studio membawa kita menjadi tambah semangat. Indahnya saling memaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali setelah selama 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah siyam. Kemudian bersama-sama kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bertemu dengan keluarga-keluarga dan kerabat kita yang mungkin jarang kita temui pada hari-hari biasa. Beramah tamah, saling memaafkan, menaburkan juga kecintaan, memperbaiki hubungan yang selama ini terputus, menyambungnya kembali, menghapuskan di hati kita segala kebencian, permusuhan, disebabkan oleh berbagai macam cobaan dalam hidup ini yang tak mungkin manusia lepas daripadanya. Oleh karena itu, umat Islam untuk betul-betul keharmonian mereka, di samping Allah perintahkan mereka untuk menjaga lisan mereka, untuk tidak menyakiti saudara mereka baik dengan ucapan maupun sikap, untuk tidak memberikan julukan-julukan yang tidak baik, tidak saling mencaci, tidak berburuk sangka, tidak mencari-cari kesalahan saudara kita, ataupun mengumpat keburukan mereka. Tujuannya sebetulnya demi
membangun kehidupan yang betul-betul penuh dengan kedamaian, keharmonian, menumbuhkan kecintaan dan kebersamaan di antara kita semua. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh kehidupannya merupakan contoh bagi kita. Dari mulai beliau berdakwah selama 13 tahun di kota suci Mekah. Bukan hanya sekedar menghadapi cemoohan, cacian, dan makian. Bahkan mereka memperlakukan Nabi lebih rendah daripada seekor anjing yang mereka miliki. Sepanjang perjalanan dakwah selama 13 tahun, sungguh berat cobaan yang dihadapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi kita agar mereka terbebas dari suara-suara kebenaran yang sering diperdengarkan di telinga mereka. Akhirnya Allah perintahkan beliau untuk menghindar dan berhijrah menuju kota suci Madinah. Beliau berdiam di Madinah. Ternyata cobaan yang dihadapi lebih berat, baik dari orang-orang munafik, dari orang-orang Yahudi yang merasa terancam dengan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga dengan kaum musyrikin yang bersekutu dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Selama 23 tahun, beliau tidak pernah berhenti menghadapi cobaan yang berat dalam hidup ini. Ketika beliau berhasil meraih kemenangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan Rasulnya dan orang yang beriman kembali ke kota suci Mekah. Ternyata manusia mulia, suri tauladan umat manusia. Pada saat dia berkuasa, pada saat dia kuat, dia tidak melakukan pembalasan atas apa-apa yang mereka perbuat. Ketika Nabi memasuki kota suci Mekah, bertanya kepada mereka, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Apa dugaan kalian? Apa dugaan kalian terhadap saya? Menurut kalian apa yang saya akan lakukan terhadap kalian? Mereka serentak bersama-sama mengatakan, "Akhun karim wa ibnu akhin karim." Saudara kami yang mulia, putra saudara kami yang mulia. Mereka betul-betul meyakini bahwa Rasul tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Karena beliau bukan orang yang jiwanya dikuasai nafsu angkara murka. Ingin melakukan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan terhadap dirinya. Yang dituju oleh Nabi kita adalah Allah, keridhaannya dan hari akhirat. Sedangkan cobaan yang dihadapi dalam perjalanan hidupnya justru ini yang mengangkat derajat dan kemuliaan beliau. Beliau tidak ingin menodai kehidupannya dengan perbuatan-perbuatan yang bersumber dari nafsu dan emosi yang panas. Tapi beliau menjadi contoh yang sebaik-baiknya dalam menghadapi manusia di sekelilingnya, baik yang mencintainya, yang memusuhinya, yang berdamai bersamanya maupun yang memeranginya. Begitu pula perlakuannya terhadap keluarganya. Ketika satu hari, itu pada saat Fathu Mekah, Mas Krisna, kota suci Mekah telah betul-betul beralih ke tangan orang-orang yang beriman. Sebagaimana Ibrahim yang mendirikan untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, dalam perjalanan dinodai oleh mereka yang tenggelam dalam kebodohan kesyirikan. Nah, Nabi kita berhasil kembali membersihkan kota suci Mekah. Abu Sufyan datang kepada paman Nabi, Abbas ibnu Abdul Muttalib. Dia mohon kepada Abbas untuk melindungi dirinya dan menjadi perantara antara dia dengan Rasulullah SAW. Kita tahu bahwasannya Abu Sufyan ini sepanjang perjuangan Rasul bersama kaum musyrikin, Abu Sufyan ini termasuk yang menjadi dalang, dalam memerangi kaum muslimin. Dia yang memegang panjinya, dia yang menjadi pimpinan dan komandonya.
Dia merasa khawatir Rasulullah akan melakukan pembalasan terhadap dirinya. Apalagi sang istri Hindu yang membelah dada Sayyidina Hamzah setelah wafat dalam peperangan Uhud, mengambil hatinya kemudian mengunyahnya. Paman yang dicintai Rasul, paman yang membela Rasulullah diperlakukan seperti ini. Abu Sufyan datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib memohon padanya untuk apa? Untuk melindunginya dan menjadi perantara untuk menghadap Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya Abbas membawa Abu Sufyan ke kemah Nabi kita. Kita harus tahu bahwasannya putri Abu Sufyan yang bernama Ummu Habibah telah menikah dengan Rasul. Jauh-jauh hari, bahkan wanita ini hijrah bersama suaminya menuju Habasyah. Jauh hari sebelum Nabi hijrah. Ternyata di Habasyah suami Ummu Habibah meninggalkan dirinya. Karena dia bukan hijrah karena iman, ya, tapi hijrah karena Ummu Habibah. Begitu Ummu Habibah ditinggalkan oleh suaminya, akhirnya Rasulullah SAW menikahi dirinya. Jadi pada waktu yang sama, Abu Sufyan sebagai jenderal pimpinan yang memerangi Rasul, tapi pada waktu yang sama dia adalah mertua Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Abbas membawa Abu Sufyan ke kemah Rasulullah, menjumpai Sayyidina Umar berada di sana. Langsung dia mengatakan, "Da'ni aqtulhu ya Abbas." Biarkan saya membunuh orang ini wahai Abbas. Dia adalah musuh Allah. Abbas mengatakan, "Innahu fi jiwari." Dia dalam lindungan saya. Lalu Abbas berbisik pada Abu Sufyan, nanti di saat kamu bertemu dengan Rasulullah, kamu sampaikan padanya ucapan yang diucapkan saudara-saudara Yusuf. Laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatir. Sungguh Allah telah mengutamakan kamu dan kami dulu telah melakukan kesalahan. Rasul tidak akan mau dikalahkan oleh Yusuf yang memberikan maaf terhadap saudaranya. Akhirnya Abu Sufyan mendatangi Rasulullah memalingkan wajahnya dari Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan, "Laqad atharakallahu alaina." Rasulullah langsung menjawab, "La tathriba alaikumul yawm." Tidak perlu kalian menyalahkan diri kalian. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW yang didambakan itu menjadi manusia yang terbaik, bukan dengan menginjak-injak orang yang pernah menyakitinya, bukan dengan membalas mereka, ya, tapi justru dengan berakhlak dan memiliki pekerti yang mulia. Oleh karena itu pujian tertinggi yang Allah berikan untuk nabinya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau benar-benar, ya, berada pada akhlak dan pekerti yang amat luhur. Ini pujian yang tertinggi. Berbeda di tengah-tengah kehidupan kita, kalau seorang dipuji karena jabatannya, karena gelarnya, karena kedudukannya, walaupun tidak memiliki akhlak yang baik, orang menyanjung dan memujanya. Betul nggak Mas Krista? Tapi ternyata pujian Allah terhadap Rasul, ya, bukan karena nasabnya sebagai bangsa Quraisy, karena Allah yang menciptakan dirinya. Bukan karena keberhasilannya, ya, dalam perjuangannya, tapi akhlak dan pekertinya yang menjadi sebutan Allah. Hingga Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang sebaik-baik. Maka wahai orang-orang yang beriman, saudara dan saudari yang kita cintai, hendaklah berusaha kita menghiasi diri kita dengan makarimul akhlak. Jangan menuruti hawa nafsu kita. Jangan mudah kita diperdayakan, diadu domba oleh syaitan. Saling memaafkan akan menumbuhkan kecintaan, akan membangun kebersamaan dan kepercayaan. Ini yang akan membantu kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa kita. Jangan karena yang satu berlebaran pada hari Jumat, yang satu berlebaran pada hari Sabtu, mereka saling bermusuh-musuhan. Apakah ini tidak memalukan? Memalukan kita di hadapan Allah. Begitu pula di hadapan sesama orang-orang yang beriman. Di hadapan juga orang-orang di luar Islam yang tertawa menyaksikan kita berkelahi hanya disebabkan persoalan-persoalan sepele semacam ini. Oleh karena itu dalam suratul A'raf,
Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Rasulnya dan kita semua. Surat A'raf adalah surah Makkiyah. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Adalah kamu di saat berhadapan dengan dua hal, memberikan maaf atau menghukum sesuai dengan perbuatan seseorang. Kamu pilih untuk mengambil sikap memberikan maaf. Ini merupakan hal yang amat indah. Khudil afwa. Kata al-afwa di sini bukan hanya mulut memberikan maaf, tapi hati juga dibersihkan dari apa? Dari hal-hal yang akan mengingatkan kita kepada keburukan saudara kita. Kita lupakan, mulai lembaran yang baru. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Mungkin kita pernah melakukan dosa kejahatan yang lebih berat dari apa yang dilakukan oleh saudara kita yang menyakiti kita. Tapi dengan kebesaran hati kita memberikan maaf, kita akan menerima ampunan Allah atas dosa-dosa kejahatan yang pernah kita lakukan. Siapa yang tidak berharap dari rahmat Allah? Apabila Anda punya kebiasaan menghitung kesalahan orang lain, apa Anda tidak takut di saat Allah juga menghitung kesalahan Anda? Kalau Anda memaafkan, melupakan, Allah juga akan memaafkan, melupakan kesalahan Anda. Jangan dunia menjadi tujuan, tapi jadikan Allah dan hari akhirat sebagai tujuan hidup kita. Sadar bahwa tidak lama lagi kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Khudil afwa. Adalah kamu memilih mengambil sikap, memberikan maaf dan melupakan. Wa'mur bil urfi. Jangan kamu menjadi reaksi negatif dari sikap-sikap, aksi-aksi orang lain yang berbuat yang tidak baik. Terkadang kita ini baik, tapi akibat cacian, makian, perbuatan orang lain, emosi kita terpancing, begitu pula marah kita, akhirnya keluar dari kebenaran. Jadi jangan sekali-kali kamu terpancing ya, oleh bisikan-bisikan syaitan atau perbuatan orang lain yang bersikap buruk. Kamu arahkan perhatian kamu kepada yang baik. Wa'mur bil urfi. Adalah kamu mengajak orang lain kepada hal-hal yang baik, yang mulia, yang ma'ruf. Tidak boleh saja memaki orang yang zalim kepada kita, tetap kita tidak boleh memaki-maki dia. Kalau seandainya kita lakukan, apa bedanya kita dengan mereka? Betul tidak? Kalau orang yang pintar, yang bijak, turun meladeni orang yang bodoh, berarti dia telah menjatuhkan dirinya. Tapi wa'mur bil urfi. Kemudian wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari sikap-sikap orang yang bodoh. Jangan kita meladeni mereka. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna al ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang maha pemurah, yang sebenar-benarnya, yang jalan di muka bumi dengan kesederhanaan tanpa kesombongan. Kalau diajak bicara oleh orang yang bodoh dengan cara-cara yang tidak baik, mereka mengatakan salam. Mereka justru menjawabnya dengan jawaban yang mulia, bukan justru menanggapi mereka dengan sikap dan ucapan yang sama. Jadi kewajiban orang-orang yang bijak untuk berpaling, tidak meladeni orang yang bodoh dengan kebodohan mereka. Nah, cuma terkadang kita nggak sadar. Syaitan mulai menggosok-gosok, mengisik-ngisik hati kita. Kamu orang yang mulia, diperlakukan seperti ini. Betul-betul dia nggak menghargai kamu, nggak menghargai sama sekali kedudukan kamu. Sering syaitan meniup-niupkan hal ini. Allah mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Innahu sami'un alim. Apabila syaitan ya menggosok-gosok kamu, manas-manasi kamu, segera kamu berlindung kepada Allah. Fasta'idz billah. Innahu sami'un alim. Sungguh dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Hanya dengan kita berlindung pada Allah baru kita mampu membersihkan hati kita. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa di saat mereka ya menghadapi gangguan syaitan ya mulai menggosok-gosok, membisik-bisikkan hal yang tidak baik ya, langsung mereka tersadar mengingat Allah Subhanahu wa taala yang tadinya mata mereka tertutup oleh kemarahan, langsung mereka sadar dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama dari kehidupan Rasul, seluruhnya memberikan maaf. Sampai seorang penyair menggambarkan bagaimana Rasul dan keluarganya yang sebenarnya. Malakna fakanal afu minna sajiyatan. Kami berkuasa dulu. Ternyata apa? Watak karakter kepribadian dari kekuasaan kami memberikan maaf terhadap orang yang bersalah. Lihat Rasul pada Fathu Mekah. Lihat juga keluarga Rasul, baik pada masa Imam Ali memberikan maaf pada kejahatan Marwan bin Hakam dan lain-lain sebagainya. Juga yang dialami Al-Hasan Husain. Ciri-ciri yang ditunjukkan oleh Rasul. Demikian pula keluarganya. Begitu pula para sahabat yang mulia. Seperti Khulafa Rasyidin. Mereka memberikan maaf terhadap perlakuan orang yang tidak baik. Sebagaimana yang kita akan sebutkan nanti dalam Al-Quran. Kisah yang berhubungan dengan sahabat Nabi kita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Malakna fakana al-afu minna sajiyatan. Kami memimpin pada saat kami memimpin betul-betul kepribadian, karakter dari kepemimpinan kami adalah memberikan maaf terhadap orang yang bersalah. Ini amat berat. Falamma malaktum sala biddami abtahu. Begitu kalian berkuasa, ternyata batu-batu kerikil berlumuran darah pada masa kekuasaan kalian. Ketika Bani Umayyah berkuasa, darah dari keluarga Rasul, sahabat Rasul, orang-orang yang beriman mengalir disebabkan oleh apa? Oleh nafsu angkara murka mereka. Sampai kota suci Madinah dihalalkan pada masa Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Ribuan wanita diperkosa sebagaimana sejarah mencatat perbuatan mereka. Ini merupakan ciri perbedaan orang yang beriman, yang bertakwa, yang mengharapkan Allah dengan orang-orang yang tidak beriman dan tidak mengharapkan Allah. Apapun latar belakang sukunya, bangsanya, apabila dia beriman bertakwa, niscaya perilakunya berbeda dengan orang yang tidak beriman bertakwa. Dari Bani Umayyah kita kenal Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana kehidupan yang begitu mulia, kepribadian yang dicintai bahkan oleh lawan. Karena apa? Iman dan takwanya. Tapi saksikan mereka-mereka yang tidak beriman bertakwa, berbicara tanpa ada sama sekali filter. Juga di saat mereka berbuat tanpa malu-malu, padahal perbuatan yang mereka lakukan perbuatan yang hina. Ini pelajaran buat kita semua. Barang siapa yang ingin mulia, hendaklah dia membentengi hidupnya dengan ketakwaan kepada Allah. Mengharapkan betul-betul rahmat dan ampunan dari Allah. Begitu pula keselamatan di hari akhir. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang akan meraih ampunan Allah dan syurganya, yang suka berinfak. Baik pada saat dia senang, usahanya maju dan lapang, atau pada saat dalam kondisi sempit dan sulit. Walaupun usahanya dalam keadaan tidak berkembang, tapi kecintaannya untuk berbuat kebaikan tidak pernah padam. Wal kadhimin al-ghaidh, yang suka menahan marahnya. Bukan orang yang suka melampiaskan marahnya. Orang beranggapan kalau orang berani melampiaskan marahnya, bersikap keras, dianggap ini orang yang mulia. Tidak. Yang suka menahan marah. Tidak melakukan perbuatan yang tidak benar. Memperlakukan manusia dengan mulia. Ini orang-orang yang mulia. Wal afina 'anil nas, bukan hanya menahan marah, bahkan memaafkan, melupakan kejahatan-kejahatan orang di sekelilingnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, sungguh Allah amat mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Betapa indahnya hadirin sekalian hidup di bawah panduan Al-Quran. Hidup dengan petunjuk Al-Quran. Oleh karena itu dalam satu riwayat, ketika Ali Zainul Abidin, yaitu Ali
bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Neneknya adalah As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia mulia yang tidak menunjukkan kemuliaannya dengan sikap yang arogan atau kebanggaan diri, tapi orang yang amat bertawadhu. Hingga ketika dia di hadapan Baitullah, air matanya bercucuran penuh dengan rasa takut dan bergetar. Orang mengatakan, ya benar Rasulullah, wahai putra Rasulullah, kenapa kamu seperti ini? Bukankah Allah telah menjamin bagi kamu? Justru dia semakin bergetar dan takut. Dia merasa khawatir karena mereka menyadari bahwa kemuliaan nasab bukanlah kebanggaan, tapi seharusnya amanat dan tanggung jawab untuk bekerja lebih baik dari yang lain. Apa artinya nasab yang mulia dengan amal yang buruk? Maka dia permalukan dirinya di hadapan orang yang tidak memiliki nasab mulia, tapi memiliki akhlak pekerti yang luhur. Akhlak ini yang memuliakan manusia, bukan nasabnya. Sampai Imam Ali mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Yang diperlambat oleh amalnya tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang satu kejadian yang terjadi pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berkaitan dengan kasus difitnahnya istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu As-Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Di mana satu hari dia ikut pergi bersama Rasul dalam satu peperangan. Sekembalinya dari peperangan, ketika pasukan berkemah, Sayyidah Aisyah kebetulan tinggal di atas onta dalam sebuah haudaj. Itu bangunan kecil di atas onta yang digunakan untuk wanita beristirahat di dalamnya. Ketika mereka berkemah, Sayyidah Aisyah keluar menjauh untuk membuang hajatnya. Ketika dia kembali, kebetulan kalungnya hilang, terlambat kembali menjumpai pasukan telah berlalu. Akhirnya Sayyidah Aisyah menanti di tempat pasukan berkemah dengan harapan bila mereka nanti tidak menjumpainya akan balik ke belakang. Tahu-tahu dari tempat jauh di belakangnya ada seorang menggunakan ontanya berjalan. Rupanya dia terlambat, ketinggalan dari pasukan. Itu Safwan bin Mu'attal. Dia pernah melihat Sayyidah Aisyah sebelum ayat hijab. Dia tidak berbicara pada Sayyidah Aisyah, dia ketuk dengkul ontanya, turun ke bawah, Sayyidah Aisyah naik ke atas. Langsung Safwan memburu pasukan di depan. Begitu berhasil memburu pasukan, seorang tokoh munafik yang bernama Ibnu Ubay bin Salul berkata, ada apa di antara Aisyah dan Safwan? Akhirnya disambut dari mulut ke mulut sampai menyebar isu bahwa Sayyidah Aisyah melakukan perbuatan selingkuh bersama Safwan. Ini istri Rasul dan putri Abu Bakar yang tidak pernah sebelumnya terdengar melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpelihara dalam kebersihan, kesucian. Sampai hampir terjadi keributan, bahkan peperangan di antara Aus dan Khazraj. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surat An-Nur, yaitu ayat 26 yang membersihkan kehormatan Sayyidah Aisyah. Al-khabithatu lil-khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Di sini Allah bebaskan Sayyidah Aisyah dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang dilontarkan terhadapnya. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana sakit hatinya Rasul yang kehormatannya dinodai oleh mulut mereka. Yang lebih sakit lagi Abu Bakar, putrinya, istri Rasul, diperlakukan seperti ini. Betapa malunya dia sebagai seorang ayah. Pada saat itu setiap ketemu orang memandang wajahnya dengan pertanyaan. Akhirnya Abu Bakar bersumpah untuk tidak lagi memberikan bantuan pada orang yang terlibat dalam fitnah, termasuk diantaranya sepupunya yang bernama Mistah bin Uthathah. Mistah bin Uthathah. Terlibat juga diantaranya orang yang berhijrah bersama Nabi, bahkan ikut berperang bersama Nabi. Begitu juga orang-orang miskin. Abu Bakar bersumpah untuk tidak membantu mereka lagi. Dia punya hak untuk melampiaskan marahnya. Tapi Allah tunjukkan yang lebih baik, Mas Krisna.
Ayat 21 surat An-Nur berfirman, ya Allah berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Jangan sekali-kali orang yang diberikan keutamaan baik dengan harta, kedudukan atau ilmu, mereka bersumpah untuk tidak lagi membantu kerabat-kerabat mereka. Begitu juga orang yang berhijrah di jalan Allah atau orang-orang miskin. Maafkan dan lupakan. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya mereka memaafkan dan melupakan hingga mereka memandang saudara mereka dengan wajah yang terang tanpa ada kecurigaan maupun kebencian. Lalu Allah bilang apa? Di samping memerintahkan, Allah berikan janji. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Apa kalian tidak ingin mendapatkan ampunan Allah? Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abu Bakar langsung mengatakan, sungguh kami ya Allah mengharapkan ampunan-Mu. Langsung dia membayar kafarat sumpahnya, memberikan kembali orang-orang yang pernah diputuskan bantuannya. Bahkan ditambahkan untuk mereka. Orang yang memfitnah putrinya, memfitnah istri Rasul, ternyata Allah masih memerintahkan Abu Bakar untuk memberikan maaf. Berikan kesempatan buat saudara kalian untuk memperbaiki diri mereka. Daripada kita melihat hal yang buruk tidak berubah, alangkah indahnya kalau dengan sebab kita yang buruk berubah menjadi baik, yang gelap menjadi terang, yang busuk menjadi harum. Ini yang seharusnya dilakukan sesama umat Islam, apalagi kalau dia orang yang berilmu, apalagi seorang kiai, apalagi keluarga kiai, atau seorang habib maupun keluarga habib. Bukan kebanggaan yang ditunjukkan, tapi akhlak pekerti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya ditampilkan. Ketika peperangan Uhud juga disebabkan pelanggaran sebahagian pasukan yang diperintahkan Rasul hingga kaum muslimin mengalami kekalahan. Nabi luka-luka, Allah perintahkan juga untuk memberikan maaf bagi sahabatnya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat dari Allah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, kalau kamu bersikap kasar, berhati keras, mereka akan lari bubar meninggalkan kamu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, juga mohon ampun kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, ajak mereka musyawarah, membesarkan hati mereka dan memberikan penghargaan buat mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kau bertekad sesuatu, hendaklah kamu bertawakal pada Allah. Allah menyukai hamba-hambanya yang bertawakal. Nah, dari sini Mas Krisna kita bisa lihat, memberikan maaf menghilangkan kebencian di hati kita, di hati orang lain juga. Membuat orang yang tadinya mabuk atau lupa atau dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang tadinya berbuat semena-mena begitu mengalami kekalahan, kelemahan, kita yang diberikan kekuatan memberikan maaf. Ini perbuatan yang amat dicintai Allah. Sampai Imam Ali mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala membalik keadaan kamu yang tadinya lemah menjadi kuat, yang sempit menjadi lapang, berikan maaf orang-orang yang dulu memperlakukan kamu dengan cara tidak baik sebagai tanda syukurmu kepada Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua dijadikan sebagai orang yang beriman, diberikan hidayah petunjuk Allah. Maka hidayah ini jangan hanya kita dengar, kita bicarakan tanpa kita ikuti. Sebentar lagi akan datang panggilan Allah menjemput kita. Pada saat tersebut, semua yang kita banggakan tidak akan menemani kita. Semua yang kita kumpulkan dari harta, keluarga juga tidak akan menolong kita. Tapi iman, takwa, dan buah dari ketakwaan adalah makarimul akhlak. Ini yang akan membuat Allah cinta, yang membuat Allah memaafkan, mengampuni kita karena kita suka memberikan maaf. Maka bersama-sama marilah hadirin sekalian kita niatkan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang selama ini aku lakukan, ya Allah. Baik dosa-dosa antara aku dan Engkau maupun antara aku dan hamba-hambamu. Sebaliknya ya Allah, semua kejahatan, perilaku-perilaku yang tidak baik, kezaliman yang pernah dilakukan orang lain terhadap diriku,
baik yang aku ketahui maupun tidak, aku ikhlaskan semua ya Allah kejahatan yang mereka lakukan dengan mengharap rahmat dan ampunan-Mu. Semoga Engkau kumpulkan kami bersama mereka dalam tempat yang mulia di sisi-Mu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumbuhkan kecintaan di antara kami, hapuskan kecurigaan, kebencian dan permusuhan, dan perbaikilah keluarga kami, demikian pula anak-anak kami, hiasi mereka dengan makarimul akhlak, dan tutup hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Ampuni kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, indah sekali apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Husein Azhar, bahwa kita banyak-banyaklah memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita, itu lebih mulia. Terima kasih Ustaz Husein. Saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi dan Anis Mualim mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.